Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri atas keanekaragaman suku, budaya, serta agama. Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika membuat masyarakat yang beragam dan majemuk itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Hari ini kita boleh diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan itu menjagai kehidupan kita dengan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita hatinya teguh kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menjaga kehidupan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan memimpin kehidupan kita sepanjang waktu. Persembahan air, makanan, manisan, obat-obatan, dan buah-buahan. Selanjutnya, mari kita undang Biku Sangga untuk memasuki ruang bakti sala. Aksi penyerangan terjadi di sebuah gereja di Sleman, Yogyakarta. Pelaku penyerangan ditembak polisi karena berusaha melawan. Dalam sebuah video amatir, tampak pelaku penyerangan masuk ke gereja. Sahabat Kompas.com, ratusan warga mendatangi bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat pada Jumat 3 September 2021. Mereka merusak lalu membakar bangunan tersebut. Ada ngontrak, kok belum ngontrak sih? Polisi mengungkapkan pembubaran ibadah jemaat gereja Tesalonika di Tangerang adalah peristiwa 3 bulan lalu. Ibadah Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu dalam segala bagian dari martabat manusia. Dalam konteks beragama, HAM mencakup kebebasan untuk memilih, menjalani, dan mengubah agama atau keyakinan tanpa adanya paksaan atau diskriminasi.
Kebebasan beragama adalah salah satu hak fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa individu dapat hidup sesuai dengan keyakinan tanpa takut dan diskriminasi atau penganiayaan. Pada dasarnya, setiap orang di dunia memiliki hak dasar yang melekat pada sejak sebelum dilahirkan. Hak tersebut dinamakan hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Selain itu juga istilah hak konstitusi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia terkait kebebasan dan beragama di Indonesia mencakup berbagai peristiwa yang menunjukkan intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Lalu berikut ini adalah penjelasan mengenai 8 contoh kasus pelanggaran HAM yang signifikan dalam konteks agama di Indonesia. Yang pertama itu adalah penyerangan gereja St. Lidwina pada 11 Februari 2018. Gereja Estelitwina di Yogyakarta diserang oleh seorang pria bersenjata mengakibatkan seorang pastor terluka. Penyerangan ini dipicu oleh intoleransi terhadap umat Kristen dan mencerminkan meningkatnya kekerasan berbasis agama. Kasus ini juga menyoroti perlunya perlindungan yang lebih lanjut pada tempat beribadah dan jaminan keamanan bagi umat beragama di Indonesia. Yang kedua yaitu pembubaran Gavatar atau Gerakan Fajar Nusantara dibubarkan pada tahun 2016 oleh pemerintah dengan tuduhan menyimpang dari ajaran Islam. Anggota Gavatar mengalami penganiayaan dan pengusiran dari komunitas mereka. Pembubaran ini menunjukkan bagaimana pemerintah dapat mengambil tindakan represif terhadap kelompok agama yang dianggap menyimpang. Lalu adanya penyerangan dan pengusiran penganut Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah seringkali menjadi target kekerasan di Lombok Timur pada 2016. Terjadi penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap penganut Ahmadiyah oleh sekelompok orang yang menolak keberadaan mereka. Lalu ada perusakan wihara dan kelenteng di Medan. Pada tahun 2016, 2 wihara dan 5 kelenteng di Medan dirusak oleh sekelompok orang yang tidak setuju dengan keberadaan tempat ibadah tersebut. Tindakan ini mencerminkan meningkatnya intoleransi terhadap agama non-muslim di Indonesia dan menunjukkan perlu penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi hak-hak beragama. Lalu ada penolakan pendirian masjid. Kasus penolakan pendirian masjid ini juga menjadi isu serius dalam pelanggaran kebebasan beragama di Aceh dan Banyuwangi. Terdapat laporan tentang penolakan pendirian masjid oleh kelompok tertentu menunjukkan bahwa diskriminasi hanya terjadi antar agama tetapi juga dalam sesama penganut agama yang berbeda. Dasar hukum